Shalom dan selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tentang diriku dan temanku. Sabtu 29 Agustus 2020. Nah, anak-anak, mari kita awali dengan berdoa agar kita diberkati Tuhan. Ambil sikap doa yang baik. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Ajarilah kami ya Tuhan untuk saling menyayangi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang manis, mari kita amati kedua gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua gambar anak perempuan dan dua gambar anak laki-laki. Gambar pertama dan kedua anak perempuan, gambar ketiga dan keempat anak laki-laki. Apa perbedaan kedua anak perempuan? Iya, yang pertama rambutnya lurus, anak perempuan kedua rambutnya keriting. Nah, lalu kita lihat apa perbedaan di antara kedua anak laki-laki. Anak laki-laki pertama badannya kurus, yang kedua badannya gemuk. Nah, anak-anak, ada macam-macam perbedaan antara kita. Ada anak yang badannya kurus, ada yang gemuk, ada anak yang berambut keriting, dan ada yang berambut lurus. Ada juga yang warna kulitnya putih, ada yang hitam atau sawo matang, ada yang matanya sipit, ada yang matanya bulat, dan masih banyak lagi perbedaan yang dapat kita lihat di antara kita. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan setiap anak berbeda agar semua nampak istimewa dan indah. Bagaimana ya seharusnya sikap kita kepada teman kita yang berbeda? Iya, kita tidak boleh memilih atau membedakan teman. Harus saling menolong, saling menghormati, dan bersikap sopan. Yuk kita dengarkan kisah Adam dan Hawa berikut ini. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan,
sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan Adam berbeda dengan Hawa. Adam seorang laki-laki sedangkan Hawa seorang perempuan. Adam diciptakan dari debu tanah sedangkan Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, kita semua juga diciptakan berbeda seorang dengan yang lain. Perbedaan di antara kita itu baik, semua istimewa. Anak berambut keriting sama istimewanya dengan anak yang berambut lurus. Maka kita tidak boleh saling mengejek. Setiap orang yang diciptakan Tuhan adalah baik. Jadi perbedaan itu bukan menjadi penghalang. Kita harus tetap hidup rukun. Oke ya anak-anak. Nah, kita harus saling menghargai dalam perbedaan kita. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa saling menghargai. Yuk kita tutup dengan doa. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk saling menghargai dengan teman-teman yang berbeda. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Mari kita saling menghargai dalam perbedaan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.